Mohon ya Rabb, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah, bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah, berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan di kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun tuh yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa nggak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang, bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, begini begitu, begini begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda, ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silakan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya, lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di rumah kita bukan di sini. Rumah kita di surga. Karena Bapak kita pernah di surga. Menuntaskan misi ke dunia. Dan kita akan kembali lagi ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Lihat baik-baik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu, ayo masuk tinggal di surga. Tempat bapak kita di surga, ibu kita di surga, anak-anaknya pun ahli surga. Makanya kata Nabi, lihat baik-baik kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada manusia tidak bisa masuk ke surga, bukan Allah tidak memberikannya surga, karena orang ini tidak pengen ke surga. Sebelum memulai pelajaran, dengan guru manapun di tempat manapun, biasakan Anda berdoa. Sebelum belajar, mohon kepada Allah. Anda boleh berdoa kepada Allah, Allahumma faqihni fid din, wa alimni ta'wil. Biasakan. Ya, dulu waktu kecil kami dibiasakan oleh orang tua, oleh guru-guru. Ayo biasakan, dan terasa manfaatnya. Ya Allah, mohon pahamkan saya pada ilmu-ilmu agama yang akan saya pelajari. Wa'alimni ta'wil, dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang dianggap sulit.
Begitu selesai belajar, jangan cepat meninggalkan majlis ilmu, berdoa lagi. Allahumma barik lana wa barik li fima ta'allamtu ya rabbal alamin wa 'allimtu ma jahiltu ya Allah ya arhamar rahimin. 'Allamtu ma jahiltu ya Allah, 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkan saya apa yang belum saya ketahui, berkahi apa yang telah saya pelajari. Ya Allah, berikan saya sifat istiqomah untuk mengamalkan apa yang saya pelajari. Itu yang akan mengabadikan apa yang telah kita pelajari dalam masa-masa yang panjang. Kan perintahkan sholat. Anda nggak sholat pun, catat ini ya, Anda nggak ruku, nggak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah agung. Jadi yang butuh itu kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Justru karena saking sayangnya Allah kepada kita, diwajibkan kamu harus sholat. Ya, awas dosa nih kalau nggak gitu. Dibuat hukum begitu supaya kita ini sehat. Ini poinnya. Dipaksa oleh Allah saking rahmannya Allah. Kalau nggak rahman, nggak ada sifat rahman, dibiarkan oleh Allah. Ya. Ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau kita paham hikmah, kita mengerti. Oh, karena itu orang-orang yang baru mendengar azan dan mengerti tentang sholat ini, Allahu Akbar, dia tidak akan menunggu. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami siap ya Allah. Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan dirinya sebelum panggilan sholat itu tiba. Ya, pun demikian dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, itu muaranya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Itu haji, umrah, demikian semua takwa. Ini poinnya. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu sholat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian sholat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu Akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Ya, media sosial jadi besar. Kendaraan jadi besar. Allahu Akbar ingat mobil. Allahu Akbar ingat IG. Allahu Akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam salat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nah, saya coba membiasakan yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah untuk keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya. Menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. 2,5%, 5%. Keluarkan aja. Bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat anda dan menjadikan dunia kecil bagi anda. Apapun yang anda butuhkan, ada kecil sekali. Dan anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu biasakan. Begitu anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan anda. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kata Allah, ingat ya, kami telah tetapkan al-bait dan masjid-masjid menjadi tempat pusat bagi ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan di muka bumi. Jadi kalau anda ingin cari ketenangan, datang ke masjid. Datang ke masjid, datang ke masjid. Jadi saya ingin katakan pada anda, orang yang sering datang ke majelis ilmu, orang yang sering belajar, orang yang mau berhijrah, kata Al-Quran, yang pertama Allah ketika mencintai seorang hambanya, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan adalah yang terbaik bagi hambanya.
Apa di antara sekian pemberian Allah yang paling baik itu? Ternyata bukan dunia, bukan karir, bukan kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi yang terbaik itu adalah ampunan dari dosa. Karena itulah kemudian Allah mengatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan ciri orang yang diampuni itu, maka dia akan terjaga dari dosa. Jadi kalau Anda ingin melihat kekasih Allah berjalan-jalan di muka bumi, itulah orang-orang yang menjaga tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari perbuatan dosa. Nah, orang yang menjaga kebersihan disebut dengan nadhif. Kebersihan disebut dengan nadhafah. Kalau kebersihan itu diteruskan sampai ke ujung jiwa, sehingga hatinya pun bersih. Bukan cuma pakaiannya yang bersih, tapi hatinya bersih. Karena hatinya bersih ini, kemudian mengalirlah dari hati ini ke seluruh anggota. Orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda salat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud. Allah terangkan, di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Dia ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, ya, rajin bangun malamnya.